Saudara sekalian, ada video menarik yang harus sama-sama kita saksikan. Perdebatan antara Gus Hasan Syarif dengan seorang Habib yang bermarga Asgab, saudara sekalian. Dan kita ketahui, Habib ini tidak mau mengaku dirinya sebagai Habib, saudara sekalian. Baru kali ini kita lihat seorang Habib tidak mau mengaku dirinya Habib. Dia mengaku dari Arab, saudara sekalian. Tapi dia bermarga Asgab, saudara sekalian. Bagaimana cara dia berbicara sungguh sangat menjengkelkan, saudara sekalian. Namun Gus Hasan tidak habis pikir. Di sini terlihat jelas kebodohan seorang Habib ini, saudara sekalian. Oke, selengkapnya mari kita sama-sama simak video berikut. Silakan. Di Bogor itu terkait masalah nasab, kenapa Imaduddin nggak datang gitu loh, malah yang datang itu bocah-bocahnya. Kapan? Di Bogor mana? Di Bogor mana? Di Bogor mana itu? Di Bogor. Loh, gini. Kita ceritanya pelaku Bogor semua di sini, Kayaknya Bib. kalau nggak salah. Sebentar teman-teman, ya. Jangan aja. ini ya. Yang di Laladon Bogor ya. Kalau bicara Bogor nih berarti Laladon Bogor ya. Itu berangkat dari ya pernyataan Kiai Syarif Rahmat di TV One, di mana dia mengatakan bahwasanya Novel Bamukmin, saya siap bertanggung jawab untuk menghadirkan Kiai Imad dan Kiai Abbas dan juga teman-teman yang lain yang aktif berbicara tentang masalah polemik nasab. Tapi kamu juga harus bertanggung jawab untuk mendatangkan Habib Lutfi, Habib Taufik, dan Habib Rizik. Nah, narasi itu didengar oleh Kiai Salim Laladon di Bogor. Ya. Lalu, apa jawaban dari Habib Rizik, Habib Taufik, dan Habib Lutfi? Jadi jangan mengatakan Kiai Imad nggak datang. Bahkan saya sendiri oleh Kiai Salim, ya, itu bisa diklarifikasi. Kiai Salim minta, Gus tolong dampingin Kiai Imad. Saya siap Kiai, dia bilang gitu. Fakta dan realitanya itu yang tidak datang itu mereka, bukan kami loh. Bukan kami. Kalau yang di Bogor ya, kalau yang di Bogor. Nah, kalau panjenengan bicara yang di Banten, ya. Kalau panjenengan bicara yang di Banten, ya, begini, yang di Banten itu, kita bisa lihat videonya itu, di mana panitianya, Ustadz Imam Ibrahim itu menyampaikan klarifikasinya, di mana dia telah datang ke kantor Robito Alawiyah untuk mengundang Mbak Alawi, ya, yang ahli nasab di Robito Alawiyah untuk datang ke Banten berdebat dengan Kiai Imad tentang keabsahan nasab Ba'alawi. Apa jawabannya? Mereka tidak bersedia datang dan mereka juga tidak bersedia untuk mengirimkan delegasi perwakilannya. Lalu datanglah ke Kiai Imad, panitia itu mengundang Kiai Imad. Kiai Imad bilang, asalkan Robitoh mau datang, saya siap datang. Nah, karena Robitohnya nggak datang, maka Kiai Imad nggak datang. Tapi Kiai Imad lebih profesional menurut kacamata saya. Kenapa? Karena Kiai Imad walaupun tidak datang, sebab karena Robitohnya tidak mau datang, Kiai Imad tetap menghormati usaha ikhtiar daripada panitia dengan apa? Dengan mengirimkan delegasi perwakilannya. Gitu loh. Ya, itu yang di Banten. Jadi jangan bilang Kiai Imad gak datang. Kemudian yang ketiga itu di kantor Robito Alawiyah. Di kantor Robito Alawiyah itu, ya, sebelumnya setelah dari Bogor, setelah dari apa itu namanya, setelah dari Banten, itu Universitas Sunan Kalijogo di Jawa Tengah itu mengundang Kiai Imad dan Robitoh, tapi Robitohnya tidak mau datang. Tiba-tiba sebelum hari H undangan daripada Universitas Sunan Kalijogo itu, Robito tiba-tiba mengadakan acara mendahului daripada undangan yang sudah ditentukan tanggalnya oleh Universitas Sunan Kalijogo. Kenapa Kiai Imad gak datang? Karena Robito Alawiyah di situ posisinya bukan sebagai pendebat Kiai Imad, tapi sebagai fasilitator.
Yang berdebat dengan Kiai Imad bukan Ba'alawinya, tapi Rumel Abbas, Wafi, Muhammad Nafis, yang sama sekali mereka bukan Ba'alawi, apalagi mewakili Ba'alawi. Gitu loh. Nah, sekarang pertanyaan saya, Robito Alawiyah itu kan punya Maktab Daimi. Divisi Maktab Daimi ini adalah lembaga yang melestarikan dan mencatat silsilah nasabnya keturunan Alwi bin Ubaidillah. Artinya mereka ini adalah banom daripada RA yang diisi oleh para ahli nasab dari kalangan Ba'alawi. Mana ahli nasabnya selama ini kok tidak pernah muncul? Yang muncul kenapa Wafi, Idrus Romli, Rumel Abbas, Muhammad Nafis yang bukan Ba'alawi gitu loh. Itu kalau mau bicara secara fakta dan realita ya, jangan mengikuti framing gitu loh. Gus, seputaran Gus. Kang Asegaf cuma mau nanya, Anda tadi bilang bukan Ba'alawi, bukan dari Yaman. Dengan nama Asegaf, itu sebenarnya siapa? Siapa apanya, Pak? Enggak, saya cepat penegasan. Karena setahu saya yang namanya Asegaf, itu kan sudah marga. Pak, dari Arab, Pak. Dari Arab, Pak. Oh, ada emang dari Arab namanya Asegaf? Ada. Nggak ada dong. Asegaf itu marga, Pak. Marga, setahu saya marga. Arab itu kok marga bilang di setahu Yaman. saya. Jadi Anda Habib. Enggak, saya luruskan sebentar ya. Gini loh. Gini, Teman-teman ya. Gini teman-teman ya. Sebentar ya. begini. Arab Saya itu ngomong dulu adalah ya. suku bangsa. Arab itu suku bangsa. Di mana suku bangsa Arab itu memiliki banyak kabilah. Di antara kabilahnya bangsa Arab itu ada bangsa Quraisy, ada bangsa non Quraisy seperti Al-Katiri, Khazraj, Rum dan Bani lain Tamim. sebagainya gitu loh. Bani Tamim itu kabilah-kabilah Arab yang non Quraisy gitu loh. Itu. Nah, tidak ada satupun bangsa Arab itu yang menamakan dirinya dengan nama marganya, itu nggak ada, Pak. Kecuali Ba'alawi ya. Setuju. Kecuali Ba'alawi. Ya ngapunten Mas, yang begitu-begitu kita udah lebih tahu lah. Ya, itu kan pandangan Anda ya. Begini, saya kasih analogi gini. Bukan Habib, tapi dikasih nama Habib itu boleh nggak menurut Anda? Loh, bukan Habib dikasih nama Habib. Bukan Habib ini apa maksudnya gitu loh. Contoh, Sekarang begini loh ya. Gini loh. Kalau gelar itu bukan marga, Pak. Yang kita bahas ini marga. Marga kok dijadikan nama. Kalau Habib itu gelar, Pak. Gelar itu bebas mau dijadikan nama. Ya. Bahkan ketika Nabi Muhammad itu baru diangkat menjadi Nabi dan Rasul, itu adalah Raja Syam. Raja Syam itu yang pertama kali beriman itu namanya Malik bin Habib. contoh, saya kasih contoh nih. Yang namanya Habib itu kan durian Nabi ya. Kata siapa? Nggak ada, Pak. Coba saya tanya ya sama sampean ya. Saya tanya sama sampean. Dalam kitab mana? Dalam kitab nasab mana? Zuriyah Nabi itu digelari dengan gelar Habib. Kitab nasab yang mana itu? Ini Coba sebutkan. saya bukan ahli nasab, jadi saya nggak bisa. Loh, saya tidak tanya Anda ahli nasab apa. Bukan, Pak. Kita bukan ahli fikih, tapi kita ngerti kitab-kitab fikih, Pak. Gitu loh. Kita bukan ahli nasab, tapi kita ngerti kitab-kitab nasab, Pak. Gitu loh. Gimana sih? Iya. Wah, harus ahli nasab itu gimana? Gini Pak, kita itu begini, bukan Pak, ahli begini. Al-Quran, tapi ya bisa baca Al-Quran gitu loh, Pak. Iya. Saya jelaskan dulu penjelasan saya. Suara alam ahli fikih, tapi suara alam kita suara alam itu cewek.
Kalau nunggu cewek, nunggu ahli fikih, cewek nanti sampai. Oke, coba Bang Asegaf coba Ya, siap. dijelaskan Silakan, analoginya silakan, coba memang saya luruskan ya, kalau dari kalangan Bang Ntar Alawi dulu, saya mau ngomong memang dulu ini. oke, monggo. Saya ngomong dulu ya. Bukan keturunan Nabi disebut, bukan disebut, tapi dikasih nama Habib. Boleh nggak menurut Anda? Boleh. Kenapa nggak boleh? Sudah, kalau boleh, udah ketahu, udah itu. Lo beda, sama Pak. jawab Beda, itu. Pak. Kalau Habib itu gelar, Pak. Kalau Habib itu gelar, Asegaf itu marga. Ya, Gimana sih? Namanya. orang Loh, Begini, Pak. sampean paham nggak antara gelar? Loh, kok Nama. bebas? Makanya kita tanya gitu loh. Sampean ini menganalogikannya salah, ya. Kalau Habib itu gelar, Pak. Kalau Asegaf itu marga. Dan sepanjang sejarah tidak ada orang yang menamakan dirinya dengan marga satu klan. Nggak ada, Pak, kecuali Ba'alawi loh ya. Kecuali Ba'alawi. Contoh, Habib Segaf bin Syekhon itu ada. Namanya Segaf. Bapaknya Syekhon namanya. Coba sampean tanya. Tunjukkan zuriyahnya Kanjeng Nabi, ya, dari jalur Bani Husain, dari jalur Bani Hasan yang bukan Ba'alawi, yang menamai dirinya dengan nama marganya. Nggak ada, Pak. Nggak ada, Pak. Saya jamin itu. Nggak ada itu. Di Indonesia banyak, Gus. Kok di Indonesia banyak Kata tuh siapa mana? nggak ada. Itu Ya, kata coba siapa? tunjukkan. Kan kata Anda. Iya, makanya tunjukkan. Makanya tunjukkan. Anda gimana tadi bilangnya? Loh, Kalau gini loh Pak ya. Gini ya Pak ya, dengarkan ya Pak ya. Bener gak sih lo? Dengarkan ya. Dengarkan ya Pak ya, dengarkan. Dengarkan dengan seksama. Tunjukkan zuriyahnya Kanjeng Nabi dari jalur Bani Hasan maupun dari jalur Bani Husain yang menamai dirinya dengan nama klan atau marganya. Nggak ada Pak, kecuali Ba'alawi. Kalau ada tunjukkan. Tunjukkan kalau ada. sekarang begini pertanyaannya. Lo jawab dulu pertanyaan saya, jangan sampean bertanya mulu gitu loh. Jawab dulu pertanyaan saya. Enggak. Jawab Mas, 7. Kalau nggak bisa jawab Pak. Soalnya satu, mengakui lah ibaratnya bukan dari durian Nabi, tapi orang namanya itu kok ibaratnya kan kayak gitu. Maksud nggak? Loh, saya itu tidak mempermasalahkan sampean bernama Asgaf atau tidak. Cuman yang saya permasalahkan itu analogi Anda salah tadi itu. Dengan menganalogikan loh, kalau orang dikasih nama Habib, boleh nggak? Loh, Habib itu bukan marga Pak. Habib itu gelar. Gelarnya Rasulullah SAW. Dalam hadis Sunan Abu Dawud itu gelarnya Nabi Muhammad SAW. Nabi itu bersabda, ala annani Habibullah. Ketahuilah wahai sahabatku bahwasanya aku ini yang bergelar Habibullah. Itu gelarnya Nabi, bukan marganya Nabi. Gitu loh. Nah, sementara yang Anda jadikan nama itu adalah marga, Pak. Itu yang kita tanyakan, gitu loh, Pak. Seibu penonton gitu. Ya gini Pak, dengan di situ harus juga bisa memberikan. Kasih aku waktu sebentar. Nggih, monggo. Ya, monggo silakan. Jadi kalau misalnya Asegaf bilang kenapa sih, tadi kan saya ngomong di atas kan dia tiba-tiba naik bilang kenapa sih kalian benci banget dengan Habib. Sebel. Ralat bahasanya Bang Nasab, sebel, tidak ada kata benci, sebel. Kok sebel banget dengan Ba'alawi, kenapa? Gini loh Bang, di dalam kebenaran naluri kita ini tidak ada sama sekali kebencian kepada siapapun atau sebal sama siapapun, nggak ada. Akan tetapi yang membuat kita tidak senang dengan sifat mereka itu adalah dongeng-dongengnya yang lucu. Kalau abang tanya sama saya pribadi saya, kenapa Anda sebal dengan
Habib. Saya katakan karena mereka suka cerita dongeng, cerita palsu, yang dimana saya datang ke Yaman cari tahu sendiri. Saya datangi sendiri ke tempat mereka, ke daerah mereka, mereka tempat lahir. Gitu loh. Jadi kepalsuan-kepalsuan itulah yang dimana kita lihat dengan mata kepala kita sendiri yang terjadi, terus yang mereka ceritakan di Indonesia untuk membodohi masyarakat Indonesia yang awam. Dengan cara itu mereka bisa membodoh-bodohi masyarakat untuk dawir itu yang kita tidak suka, sifat mereka yang kita tidak suka. Itu loh. Itu kalau dari saya, Bang. Terus yang kedua saya mau bilang sama Abang, kalau masalah kerugian yang kita hadapi saat ini, kenapa kita terus untuk menyampaikan ke umat? Karena banyak sekali yang ingin mereka caplok dari negeri ini, Bang. Bukan hanya satu dua. Seperti orang-orang pejuang-pejuang Nusantara, Imam Bonjol dibilang bin Syihab, kan ngaco itu. Kalau secara negara, Bang, ya. Kalau secara negara. Terus juga merah putih mereka yang bikin, Pancasila mereka yang rancang, apa segala macam itu kan lucu. Padahal wakilnya, kenyataannya yang terjadi di itu kan sampai nggak lihat toh, kata mereka Habib Ali Kuitang yang menyusun itu Pancasila. Wah, ini baru buka TikTok atau baru buka YouTube, ini nggak nyambung juga ajak ngomong ini, Gus. Ya wes lah, itu aja, udah sampai situ aja saya, Bang. Silakan Abang lanjut dengan yang lain. Nah gini gitu. Anda ente Tiap hari Habib teriak bilang bendera Indonesia Pancasila mereka yang rancang, kok sampean mengatakan nggak ada, mana buktinya? Aduh, iki ngaco iki. Nggak lurus iki. Satu langkah lagi dibilang majdub nanti kan, disembah-sembah nanti. Kalau rombongannya si Kori itu menurut saya, pandangan saya itu menebar kebencian, Bang. kok bisa menebar kebencian? Di malah justru Ya begini. Kalau Anda bicara kelompoknya Kori, Anda bicara ke roomnya dia, jangan bicara ke room saya. Ya, betul. Anda itu sedang bicara dengan saya di room saya. Tadi di awal sudah saya tegaskan, siapapun di sini, mau dia itu pro Ba'alawi ataupun pro tesisnya Kiai Imad, kalau berbicara tidak berdasarkan data, saya pasti turunkan dan saya blokir. Betul. Karena apa? Karena tujuan kami di sini istifadah, gitu loh. Dan saya tidak takut kekurangan follower atau tidak ada yang nonton live saya nggak takut itu. Karena yang saya pentingkan adalah istifadah, gitu loh. Saya nyambung boleh nggak ya? Izin. Silakan. Begini, Beb. Beb Asegaf, begini. Kalau sekiranya Maaf, saya bukan Habib, jangan dipanggil Habib. Oke, siap. Ya. Siap, Tuan. Siap, Saya Tuan. garis bawahi tadi, saya bukan dari Tarim, saya bukan Habib, saya ya kan sudah saya bilang dari tadi ya. Siap. Begini. Kalau memang Anda ada kecenderungan, bentar. Kalau memang ada kecenderungan Anda itu pro terhadap Bani Alawi ataupun kalangan habaib, tolong cari akses untuk mendorong mereka ketika ada orang-orang ataupun tokoh-tokoh Nusantara yang ingin memfasilitasi mereka, terutama dari Robitoh Alawiyah, untuk mengklirkan keadaan ini, ya kan? Dan kemudian kalau memang mereka tidak mau, tolong diinformasikan kepada mereka, berhentilah untuk mengklaim dan mendegradasi pemikiran umat di Indonesia ini. Kalau memang ingin berdakwah, berdakwahlah secara baik dan santun dengan referensi yang sudah disediakan di dalam kitab-kitab yang telah ada
seperti itu. Dan kemudian jangan sampai mengklaim, kemudian jangan sampai mencaci dan merendahkan martabat dari bangsa ini, apalagi ulama dan tokoh-tokohnya. Tentunya Anda tahu, selama beberapa tahun berjalan, kelompok mereka ini sangat masif di dalam membicarakan masalah ketokohan bangsa ini. Baik itu dari pengklaiman sejarah, kemudian dengan secara merendahkan orang-orang yang tidak sejalan dengan mereka. Apalagi pemimpin-pemimpin mereka itu dengan begitu tidak senangnya terhadap kedaulatan pemerintah, mereka sangat anti terhadap pemerintah dengan narasi-narasinya. Anda tentunya dengar kabar ini. Maka dari itu tolong dinetralisir hal ini. Dan kemudian ketika ingin selesai masalah ini, tolong didorong Robito Alawiyah ketika ada orang ataupun kelompok daripada anak negeri ini ingin mempertemukan kalian untuk berdiskusi masalah nasab ini, tolong didorong untuk jangan mengirimkan delegasi ataupun perwakilan-perwakilan yang tidak punya afiliasi terhadap keturunan mereka. Ini yang sangat saya sayangkan. Kenapa mereka cenderung meremehkan, cenderung mendiamkan, sementara umat di bawah ini makin kocar-kacir di dalam berbagai narasi dan framing, berbagai macam cacian kotor. Kemudian mereka menarasikan bahwa mereka adalah keturunan baginda Nabi Muhammad, mencontoh datuk-datuk yang soleh. Akan tetapi muhibbin-muhibbin mereka tidak pernah mencerminkan hal yang demikian itu. Justru ketika mereka menganggap kita adalah orang yang berseberangan, mereka keluar kata-kata kotor, terutama tokoh-tokoh kita. Nah, itu yang harus dilakukan kalau memang Anda mempunyai kapasitas agar kita aman gitu loh, berbangsa dan bernegara dan beramal sesuai dengan syariat kita, biar tenang, aman dan damai seperti itu. Nah, titik inilah yang saya cari selama ini. Teman-teman kami ini semua yang berdiskusi di sini adalah sesuai dengan pada koridor-koridor ilmiah, bukan hanya omon-omon. Akan tetapi dikarenakan kami adalah orang banyak, maka jangan salahkan kami ketika ada candaan, ada guyonan, sebagainya dan sebagainya. Dan seperti itu. Kalau kita ingin serius, maka kami serius semuanya. Kami guyon, ya guyon semuanya. Karena ini adalah sebuah keniscayaan di dalam bermuasyarah. Seperti itu. Oke, terima kasih Bang Asegaf. Monggo, ditanggapi. Oke, siap. Ntar kalau saya ketemu akan saya sampaikan nasihat Anda seperti itu. Tapi Terima kasih Bang Asegaf. caranya sudah saya sampaikan, ya jangan nggak mau ketemu kayak gitu loh. Misalkan sudah ada fasilitas ini kapan, jamnya kapan, itu kan harus datang gitu loh. Jangan yang nggak mau ketemu itu siapa? Yang nggak mau ketemu itu siapa? Yang banyak alasan itu Robito Alawiyahnya. Jangan menggiring opini di sini. Mau tak setelkan videonya? Pernyataan daripada setel nggak apa-apa. Panitia. Ya, nggak apa-apa, Oke. setel aja. Oke, sekarang kamu buka HP-nya. Buka HP-nya, lihat debat Banten itu. Coba buka HP-mu itu. Buka HP-mu, jangan framing. Buka HP-mu. Ayo buka HP-mu itu. Sudah dijelaskan dari awal kok mau lama framing aja kamu ini. Buka HP-mu itu. Lihat itu narasinya, panitianya itu bagaimana. Sabar Gus. Enggak, masalahnya gini, kalau HP saya yang saya buka, nanti dikiranya saya itu ngedit. HP-nya dia buka sendiri. Seperti itu. Sudah saya jelaskan dari tadi kan. Ya nggak apa-apa, setel aja Bang. Loh, udah setel aja HP-nya kamu, biar nggak ada narasi-narasi yang lain lagi. Karena saya sudah sering gitu loh, narasi itu. Di framing lagi. Sekarang buka HP. Aduh. Coba cari itu. Di mute dulu teman-teman. Kang Led, di mute dulu Kang Led. Saya terus terang aja teman-teman ya, mau narasi santun kayak gimana, saya nggak percaya sama mereka itu.
Kenapa? Karena prinsip saya satu, la yuladzagul mu'min fi hujrin wahidin marratain. Orang yang beriman benar-benar itu, dia tidak akan terperosok pada jurang yang sama 2 kali. Buktikan sekarang. Maka wa fi nasra kena sedia. Ya, Segap. Coba lihat tuh temanya, batalnya nasab Ba'alawi. Kamu kalau nggak terima nasabnya kamu itu tidak tersambung, coba datanya tunjukkan. Enggak, itu yang debat Banten aja dulu, jangan kemana-mana. Yang debat Banten itu buka itu. Sudah, nggak usah. Itu debat Banten, cari aja, buka HP-nya kamu, buka itu debat Banten itu. Nggak usah kemana-mana. Biar jelas gitu loh, nggak usah framing-framing kayak Imad Al-Kaburi lah, nggak ada. Coba buka itu. Masa dari dulu daur ulang narasinya kayak Imad Al-Kaburi gitu. Nggak ada, Bang. Iya. Nggak ada gimana? Buka debat Banten itu ada, masa nggak ada? Kan bohong kalau bilang nggak ada itu. Lah ini dilihat sendiri. Kamu tulis apa itu? Ada Kamu tulis apa itu? Coba debat Banten itu. Lihat nggak? Debat nasab Banten Lah itu ini. coba. Nggih. Supaya jelas gitu loh. Jangan kamu menuduh kayak kayak Imad Al-Kaburi segala macam itu. Tap layar. Tolong tap layar biar Betul. roomnya kuat Ini ini. kah betul? Iya, sampean Yang buka mana? video panjangnya, Yang panjangnya sampean buka. Yang dibuka malah Habib Hanif Anda yang bukan bicara YouTube. Habib. Anda bukan YouTube yang Yang dibuka mana? itu. Anda itu Anda buka buka YouTube, YouTube. jangan buka Google. Suruh buka YouTube, buka Google. Ya kan, ntar kan kalau diklik kan masuknya ke situ. Ya langsung ke YouTube kan bisa. Aduh ya Allah, Mas Bodi, Muhammad. Ya bisa begini mas. Ada itu debat Banten itu. Sampean itu masih muda, seharusnya itu sampean itu harus bisa memperkaya keilmuan jenengan. Begitu loh, untuk menerasikan atau mencari kebenaran. Begitu loh. Ojo terjebak dengan framing orang lain. Seperti itu loh mas As-Saqafi. Syekh. Sampean putar yang versi 4 Itu jam. kayak gitu itu udah apa namanya? Ini ya, Versi yang 4 jam. Aduh, Yang tidak ini mah pura-pura botol ini. Orang disuruh nyari yang dari awal sampai akhir, malah nyari yang Bos, saja yang mana? Bos, Yang turun mana? aja bos. Pusing aku liatnya. Ada Daripada Pak. bikin emosi, Blok. daripada bikin emosi bos. Mana? Dia bernarasi katanya kita ini sebel sama mereka. Tapi nggak tahu apa itu pangkal ujungnya. Kenapa kita ini sebel? Masih muter aja. Ini kan jam. Buka itu. Cari yang versi 4 jam. Itu lengkap semua dari awal. Penjelasan dari Berarti begini ya teman-teman. Cari yang anu santri bersarung. Anda yang bukain lah. Loh, Kamu begini dan ya. yang Sebentar Meteor. Gini ya, Segap ya. Ini logika ya yang dipakai ya. Kalau kamu membahas tentang masalah debat, ya, kemudian kamu melakukan penggiringan opini dengan narasimu, ayolah, kalau sudah difasilitasi itu boya datang, jangan banyak alasan. Itu penggiringan opini kamu. Dan saya mau buktikan kamu sudah nonton apa enggak semua debat-debat itu. Ternyata kamu nggak nonton.
Makanya ketika saya suruh buka, kamu bingung mau buka yang mana. Itu bukti, gitu loh. Saya nontonnya cuman sebentar aja. Yang Ya gimana pun Sekarang juga begini. orang dia itu anak cucunya Khabib, ya sudah pikirnya sama pokoknya itu. Sekarang begini loh ya, Asegab ya. Kamu nonton Kasihan sebentar. kayak gitu kok namanya. Maaf ya, Asegab ya. Kamu nonton sebentar. Itu gimana itu? Lalu, ya sekarang gimana orang nggak gregetan sama kamu, ya kan? Kamu itu bilangnya nonton sebentar. Tapi kamu sok menyimpulkan. Bagaimana orang yang nonton sepotong-sepotong bisa menyimpulkan Kiai Imad Al-Kaburi? Itu kan pekok Ya namanya. masalahnya saya nggak lihat masalahnya itu. Nah kalau nggak lihat, kalau kamu nggak lihat, kenapa kamu menggiring opini? Kan lucu kamu ini. Kenapa Ya, kamu betul. kok masih tanya kami sebel? Kamu sendiri tuh bikin sebel. Gini Kang. Gus, gini Gus. Ini Asegab ini sedikit lagi ini maju hidup ini. Karena sekarang kan udah mulai oleng ini, sedikit lagi oleng, buka baju, rokok, Iya. lari, terakhir Desember nanti kayak sama gitu kan. hidupnya. Itu bukan Aduh, udah bukan Pak. omongan apa namanya? Sudah bukan omongan Enggak. layak didengar. Gini kalau- loh. Lah ya kamu aja Gini itu loh, nggak Asegab. ada manfaatnya Gini, dari Asegab, situ. Tahu nggak? Gini loh Segap ya. Coba kamu perhatikan ya. Kamu itu mengomentari tentang debat nasab. Terus kamu melakukan penggiringan opini seakan-akan Kiai Imad itu tidak mau hadir. Ya kan? Fakta realitanya kamu sendiri barusan mengatakan saya tidak melihat debat itu. Oke, saudara sekalian, itu ya tadi luar biasa. Gus Hasan mencecar seorang Habib ini, saudara sekalian. Ya, dia tidak menanggapi apa yang sudah dia tuduhkan, saudara sekalian. Yang pertama yang dia tuduhkan yaitu debat di Bogor, saudara sekalian. Dia mengatakan Ki Haji Umaruddin tidak datang. Yang datang itu hanya kroconya, saudara sekalian, hanya anak-anaknya. Ya, seperti perwakilannya lah. Tapi ternyata, saudara sekalian, setelah diklarifikasi oleh Gus Hasan, ternyata yang tidak datang itu mereka, saudara sekalian. Bahkan Ki Haji Umaruddin siap didampingi oleh Gus Hasan, saudara sekalian. Atau Gus Hasan sendiri siap mendampingi Ki Haji Umaruddin dan kawan-kawan yang aktif dalam polemik nasab. Lalu kemudian itu yang pertama. Yang kedua, di Banten itu, saudara sekalian, sudah jelas. Panitia mengklarifikasi bahwasanya Robert Hawliyah tidak mengirimkan daripada perwakilannya untuk berdebat dengan Ki Haji Umaruddin. Makanya Ki Haji Umaruddin tidak datang, saudara sekalian. Dan di-framing oleh para muhibbin dan klan Alwi, saudara sekalian, Imaduddin kabur ketika debat di Banten, saudara sekalian. Padahal yang datang hanya kroco-roconya, yaitu Rumai, lalu kemudian Wapi, dan lain sebagainya. Itu yang kedua. Dan yang ketiga yaitu debat yang di Universitas Wali Songo, saudara sekalian. Nah, ternyata saudara sekalian 2 atau 1 hari sebelum hari H, saudara sekalian, tiba-tiba dibatalkan karena alasan yang tidak jelas. Karena alasan keamanan katanya pada waktu itu, saudara sekalian. Nah, sebelum hari H-nya, tiba-tiba Robito Alawiyah mengadakan debat secara tertutup. Dan ternyata, saudara sekalian, di sana bukan ahli nasab, saudara sekalian. Bukan perwakilan delegasi daripada Robito Alawiyah yang ada di sana. Namun ternyata, saudara sekalian, yang ada itu saja, si Wapi, Rumah, dan beberapa kiai lainnya. Yang dikatakan wali Pentagon itu juga hadir, saudara. Bahkan mereka menghadirkan ahli nasab juga, saudara sekalian. Ahli DNA juga, saudara sekalian. Ya, mungkin hanya ini saja. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.